البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم wa akhwati fillah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan memasuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-53 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itu pula kami menguji sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Diuji dengan kenikmatan yang berbeda-beda, pemberian rezeki yang berbeda-beda. Ada yang diberi dengan pemberian yang banyak, ada yang diberi dengan pemberian sedikit, sehingga di antara mereka saling iri dan bertanya-tanya, ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina, sampai di antara mereka mengatakan, apakah mereka-mereka ini yang Allah Ta'ala berikan karunia di antara kami? Alaysa Allahu bi'a'lam bisyakirin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang orang-orang yang bersyukur? Jadi termasuk ujian yang kita juga merasakannya, yang juga harus sabar juga. Allah Ta'ala berikan karunia atau berikan rezeki dengan rezeki yang berbeda-beda. Ada yang diberi dengan rezeki yang banyak sehingga dia kaya. Ada yang diberikan rezeki berupa harta yang pas-pasan, sedang, atau bahkan sedikit sehingga dia fakir. Disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya diuji agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang fakir diuji agar dia bersabar dengan keberadaan dia yang pas-pasan atau barakallahu fikum serba kurang atau yang semisalnya. Karena apa? Karena ujian tidak selamanya bentuknya adalah sesuatu yang sengsara. Ujian bentuknya terkadang kenikmatan, terkadang kekayaan, terkadang kemewahan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya bukan berarti mereka tidak diuji. Justru kekayaan tersebut ujian bagi orang tersebut. Bersyukur atau tidak dengan kekayaan yang dia miliki. Kemudian orang yang miskin, orang yang fakir, itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bersabar atau tidak dengan ujian berupa kefakiran tadi itu? Kalau ternyata dua-duanya bersyukur dan juga bersabar, yang kaya bersabar untuk tidak sombong, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang miskin juga bersabar dengan keadaan yang dia rasakan dan juga bersyukur masih bisa menikmati kenikmatan yang Allah berikan walaupun ala kadarnya. Niscaya apa? Semuanya adalah baik. Sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Artinya apa? Alangkah indahnya, alangkah mengagumkannya perkaranya seorang mukmin. Semua perkaranya, semua urusannya itu baik, bayangkan. Oleh karena itu dianjurkan ketika kita ditimpa suatu musibah atau kesedihan, ditanya saudara kita, kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah ala kulli hal.
Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah Ta'ala atas berbagai macam keadaan. Keadaan baik ataupun buruk, susah ataupun senang, ala kulli hal. Alhamdulillah. Seperti itu. Bagaimana? Siapa yang bisa menikmati semua kebaikan ini? Hanya orang mukmin saja. Hanya orang mukmin. In asabathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, bersyukur dia. Wa in asabathu dharra sabara. Dan kalau dia tertimpa padanya suatu kesusahan, kegentingan, dia bersabar. Fakana khairan lah. Itu juga kebaikan untuknya. Ini bagus sekali ayatnya ya, menjelaskan kepada kita semuanya. Terkadang ada yang namanya rasa iri atau rasa pengen seperti yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, karena kenikmatan yang berbeda-beda tadi. Kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun attabahumullah, wa kadzalika ibtalallahu ta'ala ba'da ibadihi bi ba'din bitabayyuni khududhihim minal arzaqi wal akhlaqi. Seperti itulah Allah Ta'ala menguji sebagian hamba-hambanya dengan sebagian yang lainnya, dengan perbedaan bagian-bagian mereka berupa rezeki dan akhlaknya. Ada yang rezekinya banyak berupa harta atau yang semisalnya, ada yang rezekinya pas-pasan sedikit, tapi itu rezeki. Ada yang akhlaknya baik, ada juga yang akhlaknya buruk. Sehingga apa? Perbedaan inilah yang membuat sebagian mereka bertanya-tanya, dan juga sebagian mereka mungkin ada rasa iri. Namun rasa iri yang mana yang diperbolehkan dalam syariat? Rasa iri yang tidak ingin kebaikan itu hilang dari saudaranya, tapi ingin dia menjadi baik seperti saudaranya. Namanya apa? Namanya apa? Ghibthah. Paham ya? Iri yang ghibthah inilah yang diperbolehkan, yang terpuji. Berharap agar menjadi baik seperti si fulan, tapi tidak mengharapkan kebaikan yang ada pada si fulan hilang atau hancur. Berbeda hasad yang tercela. Kalau rasa iri yang tercela, itu dia mengharapkan kebaikan yang ada pada si fulan hancur dan hilang. Haram hukumnya. Paham ya? Si fulan misalkan dia punya kekayaan, sedekah, infak, terus dia lakukan. Kita merasa iri. Ya Allah, duhai seandainya aku bisa seperti si fulan, punya harta, aku akan berinfak, bersedekah. Ini namanya ghibthah, boleh. Paham ya? Yang enggak boleh itu, ya Allah, semoga si fulan bangkrut, fakir, sehingga enggak bisa sedekah. Nah itu. Rasa iri yang seperti itulah yang haram. Si fulan punya ilmu yang banyak, Masya Allah, hafal Quran, hafal as-sunnah. Bisa mengajarkan, bisa mengembangkan ilmunya. Kemudian timbul rasa iri. Timbul rasa iri, dia berangan-angan, duhai seandainya aku punya ilmu seperti si fulan, aku akan bisa mengajarkan dan juga akan bisa mengembangkan ilmu tersebut. Itu namanya ghibthah, diperbolehkan. Yang dilarang adalah apa? Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Berkeinginan, berangan-angan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Itu haram hukumnya. Naam. Kita lihat lagi. Faja'ala ba'dahum ghaniyan wa ba'dahum faqira. Maka Allah Ta'ala menjadikan sebagian mereka kaya dan sebagian mereka itu fakir. Wa ba'dahum qawiyan wa ba'dahum dha'ifa. Sebagian mereka juga ada yang kuat, sebagian mereka juga ada yang lemah. Tapi ingat, kuat ataukah lemah di sini tentunya yang jadikan tolak ukur agar dua-duanya baik adalah dalam masalah apa? Dalam masalah keimanan. Tentunya yang lebih kuat lebih baik. Hatta yang lemah pun dia baik karena masih punya keimanan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minidz dha'if wa fi kullin khairun. Bayangkan itu. Seorang mukmin yang kuat imannya itu jauh lebih baik dan lebih Allah Ta'ala cintai dibanding orang mukmin yang lemah imannya. Tapi masing-masing ada kebaikannya karena masih beriman. Karena masih beriman. Jadilah orang yang kuat di dalam keimanannya, tentunya mendapatkan yang terbaik. Kita lihat di sini. Fa ahwaja ba'dhum ila ba'din ikhtibaran minhu lahum bidzalik. Maka sebagian mereka butuhlah terhadap sebagian yang lainnya sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dengan perkara tersebut. Karena kita enggak bisa hidup sendiri.
Antum atau kita mau hidup sendiri, ana mau hidup sendiri enggak butuh orang lain, enggak bisa. Sehari aja antum hidup tanpa orang lain, apa bisa? Enggak bisa. Pasti butuhkan orang lain. Antum belanja harus ketemu orang lain. Ya enggak? Antum pergi naik motor kehabisan bensin. Mau ngisi bensin sendiri, butuh orang lain juga. Ya enggak? Kemudian antum taruhlah, na barakallahu fikum, masuk kamar mandi, terkunci misalkan. Butuh orang lain, manggil orang lain. Maksudnya apa? Enggak bisa kita hidup sendirian. Harus ada orang lain di sana. Nah, liyakunal kafirun. Tujuannya kenapa Allah Taala menguji seperti ini? Agar orang-orang kafir, liyakunal kafirul aghniya, agar orang-orang kafir yang kaya mereka mengatakan apa? Ahaula'i du'afa'u manallahu 'alaihim bil hidayah ilal Islam min bainina. Apakah mereka orang-orang yang lemah? Justru Allah Taala berikan karunia atas mereka berupa hidayah menganut agama Islam di antara kami. Alaihissallahu ta'ala bi'a'lam biman yashkuruna ni'matah fayuwafiquhum ilal hidayati lidinih. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang orang-orang yang mereka mensyukuri nikmatnya, yang kemudian Allah Ta'ala berikan taufik mereka kepada hidayah menganut agamanya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang-orang kufar di antara mereka merasa iri dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang, na'am barakallahu fikum, muslimin atau mukminin. Nah, walaupun sebenarnya kenikmatan orang kufar sendiri itu hanya kenikmatan sebatas dunia saja. Nanti kalau di akhirat tidak dapat kenikmatan sama sekali. Di akhirat orang-orang kafir baik yang asli maupun yang murtad tempatnya di neraka. La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati, terus diadab di neraka tersebut. Naam. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Qala Allah Ta'ala berkata, lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke 54. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Masyaallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila orang-orang yang beriman mereka datang kepadamu setelah nampak ayat-ayat kami yang membenarkan tentang kerasulanmu, faqul salamun alaikum, ucapkanlah kepada mereka dengan salam sejahtera, salam penghormatan. Kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah, sungguh Rabb kalian telah menetapkan untuk dirinya sifat rahmah, kasih sayang. Annahu man 'amila minkum su'an bijahalah, bahwasanya barang siapa di antara kalian yang berbuat kejelekan karena kebodohan, summa taba, kemudian bertobat, mim ba'di, setelahnya, wa aslah, dan memperbaiki. Ingat-ingat, taubatnya taubat yang beneran, memperbaiki. Fa annahu ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Qala al-mufassirun asbahumullah, berkata ahli tafsir asbahumullah, semoga Allah Ta'ala memberikan pahala kepada mereka. Wa idza ja'aka ayyuhan nabi alladzina saddaqu bi ayatillahi syahida 'ala sidqika minal qur'an wa ghairihi mustaftin 'anit taubah min dzunubihim sabiqah. Artinya, apabila datang kepadamu wahai nabi orang-orang yang mereka membenarkan ayat-ayat Allah yang menjadi bukti dan saksi atas kebenaranmu, baik dari Al-Quran dan yang lainnya, dalam keadaan mereka bertaubat dari dosa-dosa mereka yang terdahulu, fa'akrimhum, maka muliakanlah mereka, biraddis salam alaihim, dengan menjawab salam untuk mereka. Ucapkan salam, maksudnya sampaikan salam untuk mereka, assalamualaikum. Karena salamnya, salam penghormatan kaum mukminin adalah assalamualaikum, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijelaskan dalam as-sunnah juga, barakallahu fikum, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Artinya apa? Apabila salah seorang di antara kalian memberikan salam penghormatan kepada kalian, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan apa? Dengan balasan yang lebih baik.
atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum, waalaikumsalam, cukup. Kalau mau yang lebih baik, boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum, waalaikumsalam, enggak masalah. Naam, barakallahu fikum. Intinya apa? Itulah salam penghormatan sesama kaum muslimin, mukminin. Naam. Kita lihat lagi. Wa basyirhum bi rahmatillahi al-wasi'ah, dan kasih kabar gembira mereka dengan rahmat Allah yang luas. Fa innahu jalla wa ala qad kataba ala nafsihi rahmah bi ibadihi tafaddulan annahu man iktarafa dhanban bi jahalatin minhu li'aqibatiha wa ijabiha lis-sukhtillahi fa kullu 'asilillah mukhti'an aw muta'ammidan fa huwa jahil bi hadzal i'tibar. Naam, artinya apa? Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan terhadap dirinya sifat rahmah, sifat kasih sayang terhadap hamba-hambanya sebagai bentuk apa? Tafaddulan, memberikan keutamaan dan karunia. Bahwasanya barang siapa yang mengaku dirinya di hadapan Allah taala dengan dosa yang dia lakukan, bertobat maksudnya, disebabkan karena kebodohan dari orang tersebut, bodoh terhadap akibat dari perbuatan dosa tersebut, dan juga bodoh terhadap apa? Keharusan daripada perbuatan dosa tadi, akan mendapatkan kemurkaan Allah taala. Fakullu 'asilillah, maka setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah, mukhti'an aw muta'ammidan, baik keliru atau sengaja, fahuwa jahil, maka dia dikatakan jahil bihadzal i'tibar, ditinjau dari sudut pandang ini. Wa in kana 'aliman bitahrim, walaupun dia tahu kalau itu haram, summa taba min ba'dih, bayangkan ini, kemudian tobat setelahnya, wa dawama 'alal 'amali shalih, dan terus menerus setelah taubat, terus menerus di atas amalan saleh, fa innahu ta'ala yaghfiru dzanbah, maka sungguhnya Allah taala mengampuni dosanya, fa huwa ghafurun 'ibadihil taibin rahimun bihim, maka Allah taala zat yang Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya yang bertaubat dan menyayangi mereka. Karena sebesar apapun dosa, sudah kita lewati pembahasannya. Dosa sebesar apapun, sedalam lautan, sebesar gunung, setinggi langit pun, kalau dia taubat dengan taubat yang benar, diampuni. Oleh karena itu Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batasan, maksudnya berbuat kemaksiatan, berbuat perkara yang haram, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah telah mengampuni semua dosa. Bayangkan, hatta dosa syirik akbar pun diampuni kalau dia taubat sebelum meninggalnya. Bayangkan itu ya. Berarti ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang mereka berbuat perbuatan keji, atau menzalimi diri-diri mereka, kemudian mereka sadar, ingat, kemudian mereka apa? Sadar dan ingat, langsung setelah itu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni atau tidak? Diampuni. Wa man yaghfir. Nah, barakallahu fikum, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah taala. Tapi ingat syaratnya, wa lam yusirru 'ala ma fa'alu. Tidak terus-menerus di atas perbuatan dosanya. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azza wa jazakumullah. Karena yang namanya hamba pasti berbuat dosa. Jangan pernah antum dan kita semuanya merasa tidak pernah berbuat dosa. Ingat baik-baik, terus kita ingat sebagai motivasi untuk kita senantiasa beristighfar. Karena kita ini tiap hari pasti berbuat dosa. Pasti itu sudah. Wah, ana enggak pernah berbuat dosa, Ustaz. Hari ini ana enggak berbuat dosa. Jangan bilang seperti itu. Merasa percaya diri tidak berbuat dosa itu aja keliru. Karena langsung Allah taala mengatakan apa dalam hadits qudsi? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tuh berbuat kekeliruan, kesalahan, berbuat dosa siang dan malam. Maka aku adalah zat yang mengampuni semua dosa, minta ampunlah kepadaku, niscaya apa? Aku akan mengampuninya. Paham ya? Di situ barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa terlepas dari
suatu dosa, tapi berupaya untuk tidak menyengaja berbuat dosa. Nah, tapi kalau terjatuh dalam perbuatan dosa segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, panutan kita, suri tauladan kita, beliau diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan beliau pembawa kunci surga. Itu pun istighfar dalam sehari berapa kali? Aksar min sab'ina marrah. Dalam riwayat 100 kali. Lebih daripada 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Rasulullah beristighfar. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya motivasi untuk beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus kita lakukan. Karena orang bertaubat kepada Allah taala, kalau taubatnya benar, itu kunci keberuntungan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, pembawa kunci surga itu pun istighfar dalam sehari lebih daripada 70 kali. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Na'am, barakallahu fikum. Dan bahkan sebutkan riwayat yang lain 100 kali. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya yang beliau diampuni aja istighfar, apalagi kita yang enggak ada yang jamin. Kita ini enggak ada yang jamin kan? Tidak ada yang jamin. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in. Kita jauh daripada zamannya atba'ut tabi'in. Harus banyak-banyak istighfar, barakallahu fiik. Dosa kita harus kita senantiasa beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala berkata, ayat yang ke-55 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Masyaallah, ini ayat sering muncul ini. Ayat yang digunakan untuk berdalil mengenai bahwasannya sejelek apapun, sehebat apapun kebid'ahan, kebatilan yang dibungkus rapi dengan bungkus-bungkus yang menggiurkan, pasti akan terbongkar. Pasti akan terbongkar. Tercium baunya, akan nampak di suatu hari nanti. Nah, barakallahu fikum, dengan apa? Dengan bukti-bukti yang sumbernya di Al-Qur'an dan Sunnah. Ini bayangkan. Wa kadzalika nufassilul ayat. Dan seperti itulah kami merinci ayat-ayat. Allah rinci ayat-ayatnya. Tujuannya apa? Walitastabina sabilul mujrimin. Dan agar semakin jelas nampak jalannya orang-orang yang berbuat kejahatan atau berbuat dosa, berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, atau kelompok-kelompok sesat yang lain, nampak dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan, dibongkar kedok-kedok mereka. Walaupun kelompok sesat apapun, dibungkus rapi dengan bungkusan yang menggiurkan, orang tertipu, suatu saat pasti akan terbongkar. Paham ya? Karena Allah Subhanahu wa taala di sana meletakkan penerus ilmu, penerus warisan para nabi dan rasul, yaitu para ulama. Paham ya? Nah, yang dengannya nanti barakallahu fikum mereka akan menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Seperti itu. Na'am, barakallahu fikum, tapi dengan cara apa? Ilmu. Kalau kita menjauh dari majelis ilmu, menjauh dari talabul ilm, belum tentu kita tahu. Kita tahunya semuanya sama. Orang berjenggot, berjubah, bersorban, semuanya ahlus sunnah katanya. Kita katakan, lihat dulu ideologi dan pemikirannya. Enggak semuanya sama. Di sana ada kelompok sesat yang mirip dengan kita, Jama'atut Tabligh, ada. Di sana ada kelompok yang mirip, seakan-akan seperti ahlus sunnah, seperti apa? Orang-orang pergerakan yang suka bom sana bom sini. Nah, barakallahu fikum, ISIS atau jaringan Al-Qaeda, mirip pakaiannya. Paham ya? Di sana kalau di Yaman sana, Ikhwan Muflisin, IM, itu pakaiannya mirip, berjubah, berjenggot juga. Paham ya? Tapi ideologinya yang bedakan nanti. Nah, barakallahu fikum. Itu tentunya dengan cara apa? Dengan cara mencari ilmu sehingga tahu perbedaan antara yang hak dan yang batil. Perbedaan antara al-haq dan al-batil. Tapi kalau enggak pernah belajar, jauh dari majelis ilmu, kapan tahunya? Semua dihukumi sama, semuanya benar. Tidak benar ucapan tersebut. Kebenaran cuma satu saja. Jangan berharap semuanya benar, enggak bisa.
Hanya satu kebenaran itu yang mencocoki Al-Qur'an was sunnah. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Jadi yang mengatakan semuanya sama, semuanya benar, semua di atas al-haq, itu enggak benar. Paham ya? Di sana ada kelompok-kelompok radikalisme, kelompok terorisme, kelompok hizbiyah, harus diketahui dengan ilmu Al-Qur'an was sunnah sehingga nampak beda. Nampaklah perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah wad dalal, hizbiyin dan yang semisalnya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa mithlu hadzal bayan alladhi bayyanahu laka ayyuhar rasul, dan yang semisal penjelasan ini yang kami telah jelaskan kepadamu wahai Rasul, nubayyinu al-hujjaja al-wadihata ala kulli haqqin yunkiruhu ahlul batil masyaallah. Kami menjelaskan argumen-argumen, bukti-bukti yang nyata dan jelas atas setiap apa? Setiap al-haq dan kebenaran yang diingkari oleh ahlul batil. Ingat-ingat. Jadi kadang samarnya itu karena ahlul batil itu punya pengikut gitu ya. Sudah kami jelaskan berkali-kali. Jangan merasa heran kalau ahlul batil itu punya pengikut. Padahal kalau kita pandang benar-benar aliran sesat, aliran yang berbahaya, tapi kok ada sih pengikutnya? Sunnatullah jalla wa ala. Paham ya? Itu ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sejelek apapun kelompok sesat pasti ada pengikutnya walaupun satu atau dua. Yang paling parah saja sudah kami ulang-ulang itu ya. Dulu di Indonesia ada orang yang ngaku nabi, itu pun perempuan. Ada pengikutnya enggak? Ada pengikutnya. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Perjuangan al-haq dan al-batil, peperangan ini sampai menjelang hari kiamat. Terus berperang. Paham ya? Al-haq melawan al-batil, tapi kebatilan pasti hancur. Lambat atau cepat pasti hancur. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah datang al-haq, hancurlah kebatilan. Yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Kemudian kami timpakan al-haq di atas kebatilan, hancurlah kebatilan tersebut. Paham ya? Jadi tidak perlu khawatir, terus kita berjuang mendakwakan Al-Qur'an sunnah, mendakwakan ilmu yang sahih, ilmu Al-Qur'an sunnah untuk memberantas, membongkar kedoknya orang-orang ahlu bid'ah wad dalal. Kalau kita diam, siapa yang akan membahas dan siapa yang akan membongkar kedok mereka? Ahlu sunnah enggak boleh diam dalam masalah apa? Dalam masalah kemungkaran dan juga kesesatan orang-orang sesat harus dijelaskan. Itu kan ghibah Ustaz, itu kan enggak boleh Ustaz. Itu kan nanti kita kan harus saling ta'awun. Benar, ta'awunnya kita dengan mereka agar kaum muslimin mereka tahu siapa yang hak, siapa yang di atas kebatilan, jelaskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jangan sampai kita dalam hal seperti ini tidak paham, karena penting sekali ini ya. Allah Ta'ala menjelaskan setiap segala sesuatu, jalannya kebatilan, jalannya orang-orang pendosa itu sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya apa? Dijelaskan dalam As-Sunnah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara 6 kelompok yang selamat, yang didukung, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itulah satu-satunya at-Thaifatul Mansurah, al-Firqatul Najiyah, yang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan apa? La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa terus-menerus ada sekelompok dari kalangan umatku yang nampak unggul di atas hak, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Orang-orang yang menyelisih mereka, yang merendahkan, mengejek mereka, itu enggak membahayakan mereka. Sampai kapan? Sampai mendekati hari kiamat. Paham ya? Karena kalau datang hari kiamat enggak ada lagi orang baik. Paham ya? Jadi kita katakan sampai mendekati hari kiamat, sampai menjelang hari kiamat. Karena ketika hari kiamat nanti enggak ada lagi orang baik. Orang mukmin dah mati semua, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Dalam keadaan mereka kokoh di atas agama tersebut, itulah yang dikenal dengan at-Thaifatul Mansurah, kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah, wa nasallahu azza wa jalla bimannihi wa karamihi
an yutsabbitana 'ala kitab was-sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi walhamdulillahirabbil alamin.